jasad wanita ini adalah pendaki yang menghilang sebulan yang lalu, Mas. Mendengar penjelasan itu, mereka terduduk lemas. Bulu kuduk mereka tak berhenti meremang. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita ketemu lagi di segmen cerpen cerita pendakian. Udah lama banget nih saya nggak ngebawain segmen ini karena disibukkan dengan berbagai kegiatan dan belum bisa posting juga segmen pas mendaki ya. Jadi jangan bosan-bosan, tetap tonton kita terus. Kali ini cerpen akan ngebawain kisah misteri, kisah horor, kisah yang bikin bulu kuduk merinding yang berlatar di Gunung Semeru, Jawa Timur. Gunung yang udah setahun lebih tutup karena erupsi. Semoga Gunung Semeru cepat pulih kembali ya. Semoga juga cepat dibuka kembali untuk pendakiannya. Jadi yang buat teman-teman yang udah ngerasa rindu mendaki Semeru, lekas mendaki Semeru. Gak usah lama-lama. Yuk kita simak ceritanya. Pagi cerah seiring matahari menampakkan diri. Sinar-sinar cahayanya menembus celah-celah daun-daun besar yang rimbun. Di ujung jalan, tampak 5 orang pemuda yang tengah berjalan, berjanda-janda kecil sembari terus melangkah. Mereka adalah kelompok pecinta alam salah satu universitas di Pulau Jawa yang tengah melakukan pendakian di Gunung Semeru ini. Akhirnya kita bisa kesini juga ya bro. Celetuk Andi salah satu pemuda di antara kelompok itu. Yoi bro, Bima menanggapi. Kita udah planning dari 2 bulan yang lalu, tapi baru kesampaian hari ini. Lanjutnya, mereka memang sudah berencana untuk mendaki gunung yang terdekat di antara Kabupaten Lumajang dan Malang ini. Namun, kesibukan mereka yang sebagai mahasiswa aktif mengharuskan mereka mengundur rencana mereka itu, yang akhirnya terlaksana pada hari ini. Setelah cukup lama berjalan, mereka memutuskan untuk istirahat di bawah pohon besar, sembari menyika keringat, juga meneguk air untuk mengusir dahaga dan mengumpulkan tenaga kembali. Tak lama di depan mereka, tampak seorang wanita muda tengah berjalan sendirian. Tersenyum, wanita itu menghampiri kelompok itu, lantas bertanya, "Saya boleh duduk di sini juga, Mas?" "Mbak sendirian?" Bima bertanya. Wanita asing yang duduk tak jauh darinya itu kembali tersenyum, lalu menjawab, "Iya, saya sendiri mas, saya mau ke puncak." "Kalau gitu join sama kita aja mbak, bayar loh kalau sendiri." "Memang boleh mas, masnya tidak keberatan." Wanita bernama Putri itu tampak sungkan menerima tawaran Bima. Namun setelah anggota kelompok yang lain menyarankan hal yang sama, akhirnya dengan senang hati Putri menerima tawaran itu. Setelah rasanya cukup lama istirahat, Bima dan kawan-kawan serta Putri melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa disangka-sangka, Putri cepat akrab dengan kelompok pecinta alam itu. Bukan tanpa sebab, Putri ternyata orang yang humble dan ramah. Mendaki sembari berbincang-bincang, tak terasa mereka telah sampai di salah satu pos. Tak jauh dari puncak, tetapi mereka memutuskan untuk memasang tenda karena hari telah gelap nih. Memasuki malam, mereka mulai terlelap, namun satu persatu dari mereka tetap berjaga di luar tenda. Andi yang kali itu bergiliran jaga berdiri di depan tenda, sembari sesekali menggosokkan tangan satu sama lain karena dinginnya angin malam. Namun, tak lama setelah itu, Andi melihat Putri keluar dari tendanya, lalu berjalan di tengah hutan dalam kegelapan malam. Khawatir, Andi meraih senter lantas segera mengikuti Putri. Berulang kali memanggil, tetapi tak digubris oleh wanita itu. Di tengah gelap, Putri menghilang. Andi kehilangan jejaknya. Panik, Andi dengan tergesa-gesa menuju ke tenda, membangunkan kawanannya. Putri hilang di hutan. Andi bercerita masih dengan nafas terengah-engah setelah berhasil membangunkan teman-temannya. Kaget, salah satu dari temannya menyelutuk, "Kok bisa?"
Gue juga nggak tahu, tapi pas kalian udah pada tidur, dia keluar dari tenda, langsung ke hutan. Mendengar cerita Andi, sontak mereka memutuskan untuk ke hutan, mencari Putri di sana. Namun, karena senter mereka tak dapat membantu penerangan di tengah kegelapan, bahaya yang mungkin mengancam, mereka memutuskan hingga pagi tiba, saat langit lebih terang untuk meneruskan pencarian. Pagi tiba, mereka membagi kelompok menjadi 2, guna memudahkan pencarian, menyusur inci demi inci hutan. Tak terlewat juga, salah satu kelompok yang telah dibagi mencari hingga ke bibir jurang Semeru. Di bawah sana, mereka melihat ransel yang tak asing. Mereka ingat betul, ransel itu persis milik Putri. Setelah memanggil temannya yang lain, mereka memutuskan memasuki jurang tersebut dengan perlahan. Setibanya di sana, sontak mereka kaget bukan kepalang. Tak jauh dari ransel, mereka menemukan jasad yang sudah membusuk dengan balutan jaket biru tua seperti yang dikenakan Putri kemarin. Tanpa menunggu lama, mereka langsung melaporkan temuan mereka ke tim SAR setempat. SAR langsung mendatangi, membawa jasad tersebut ke posko terdekat, lalu melakukan peninjauan. Wanita ini bersama dengan kami sejak kemarin, Pak. Tapi di tengah malam, dia berlari ke hutan. Kami sudah mengejar, tetapi tidak berhasil. Mereka menjelaskan saat salah satu petugas SAR menaiki mereka. Kemarin, petugas SAR itu menatap heran ke arah mereka. Lantas melanjutkan kalimatnya, jasad wanita ini adalah pendaki yang menghilang sebulan yang lalu, Mas. Mendengar penjelasan itu, mereka terduduk lemas. Bulu kuduk mereka tak berhenti meremang. Dalam otak, mereka juga menerka-nerka nih, siapa gerangan wanita yang mereka temui. Hantu, siluman, arwah gentayangan, atau manusia hutan. Nah, itu tadi sekilas cerita yang singkat sekelompok mahasiswa pecinta alam nih yang melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada saat itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa si mahasiswa ini itu tuh udah jauh-jauh hari nih merencanain pendakian ke Gunung Semeru. Nah, ternyata bisa terrealisasikan pada saat itu. Ketika sudah mulai memasuki trek pendakian, mereka ini ketemu sama sesosok perempuan yang mereka kiranya itu adalah solo hiking atau pendaki solo nih. Nah, kebetulan yang mereka lihat ini kan ada perempuan dan mereka ini kan sekelompok nih. Jadi mereka memutuskan untuk mengajak si pendaki perempuan ini untuk naik ke Semeru barengan biar lebih aman juga untuk si perempuan ini. Nah, pada saat mereka sudah sampai nih di seperti area camp, membuat tenda beristirahat. Nah, salah satu dari mereka ini ngelihat si perempuan ini keluar dari tendanya langsung ke hutan. Yang lihat ini langsung ngikutin ke hutan dan si perempuan itu menghilang. Setelah kejadian itu, yang lihat si perempuan tadi kembali ke tenda lagi buat ngasih tahu nih rombongannya kalau si mbak-mbak yang ikut mendaki bersama tadi hilang nih di hutan pas malam-malam. Jadi karena mereka panik dan takutnya si perempuan ini kenapa-kenapa karena udah tengah malam. Jadi tuh mereka memutuskan untuk melakukan pencarian di malam itu juga. Tapi dengan hasil yang nggak ketemu juga, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sampai keesokan harinya biar pencariannya itu tuh membuahkan hasil ya. Setelah keesokan harinya nih melakukan pencarian nih, ketemulah sama ransel si perempuan tadi. Mereka telusuri, akhirnya yang ditemuin juga jasad dengan ciri-ciri perempuan yang mereka temuin. Nah, setelah kejadian itu mereka laporan nih sama tim SAR dan simpulkan bahwa sesosok perempuan yang mereka temui dari siangnya kemarin adalah perempuan yang hilang 1 bulan lalu. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka ini kayak ketemu mungkin sama
arwahnya si mbak-mbak pendaki yang hilang 1 bulan ini. Serem ya, serem banget. Kalau si kelompok mahasiswa ini tuh kayak dikasih petunjuk nih sama si sosok perempuan ini untuk menemuin jasadnya si perempuan ini yang sudah hilang sekitar 1 bulan yang lalu. Kira-kira gimana nih kalau kalian ada di posisi mereka? Yang kita ngelihatnya tuh kayak manusia biasa, tapi ternyata mereka adalah sesosok yang sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Nggak bisa dibayangin ya. Tapi salah satu pengalaman yang bakal diingat-ingat terus sampai nanti sih. Semoga aja apapun yang baik-baik selalu didekatkan dengan kita, dan hal-hal yang buruk selalu dijauhkan dari kita. Oke, itu tadi sepenggal kisah dari Gunung Semeru. Cukup sekian cerita Vena kali ini ya. Jangan bosan-bosan. Dadah!